Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 4 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu pagi. Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan Kapolda Papua yang baru di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kapolda Papua yang sebelumnya dijabat Komjen Pol Matius De Fahiri, kini resmi dijabat Brigjen Patrige Renwarin. Personil Polri yang tergabung dalam Satgas FPU 5-K membangun monumen Garuda Wisnu Kencana setinggi 8 meter di Garuda Camp, tepatnya di Bangui, Republik Afrika Tengah. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu pagi. Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan upacara kenegaraan di halaman Istana Merdeka. Usai disambut oleh Presiden, kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara ini diketahui membahas berbagai isu, mulai dari bilateral hingga isu kondisi dunia termasuk situasi Palestina dan Ukraina. Agenda pertemuan Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi bertajuk Iman, Persaudaraan dan Bela Negara menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik dan dialog lintas agama. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan internasional dan kerukunan antar umat beragama. Diketahui Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungan ke wilayah Asia Pasifik. Kunjungan Paus ke Indonesia ini merupakan ketiga kalinya setelah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Pemirsa, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan Paus Fransiskus. Menurut Presiden, kunjungan Paus memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan. Sementara itu, Paus Fransiskus memuji keberagaman yang ada di Indonesia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Rallegra osservare come la filosofia che ispira
berhadapan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas adalah suatu yang memberanikan bahwa falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana. Terkait hal ini, saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara hal-hal lain, beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah, dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda, orang Indonesia, meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Pemirsa, sementara itu terkait rangkaian kegiatan kenegaraan dan apostolik Paus Fransiskus di Jakarta masih terus berlangsung di hari kedua kunjungannya hari ini. Pengamanan oleh kepolisian pun terus diberikan di seluruh kegiatan Paus Fransiskus dalam operasi Tribrata Jaya 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Poli TV Faris Hasni. Faris, bagaimana pengamanan kegiatan Paus Fransiskus hari ini? Baik rekan Faisal dan pemirsa, operasi kepolisian terpusat Tribrata Jaya 2024 tentunya masih terus berlangsung di hari ketiga penyelenggaraannya pada hari ini. Di hari ketiga ini bertepatan dengan hari kedua tentunya kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Di hari keduanya pada hari ini, Paus Fransiskus pada pagi hari tadi sudah melaksanakan pertemuan kenegaraan tentunya dengan Presiden Joko Widodo. Kita saat ini sedang menantikan tentunya kegiatan Paus Fransiskus yang akan berlangsung pada sore hari nanti di Gereja Katedral Jakarta. Pengamanan pun masih terus dilakukan dan diberikan tentunya oleh pihak kepolisian melalui operasi Tribrata Jaya 2024 yang tentunya bekerja sama dengan stakeholder keamanan lainnya seperti TNI serta stakeholder keamanan baik dari pemerintah daerah. Pengamanan masih terus diberikan. Pada pagi hari tadi kita ketahui di lokasi saya melaporkan saat ini di lapangan Banteng sudah dilakukan tactical wall game untuk membagi tugas, membagi plottingan keamanan yang akan diberikan pada saat kunjungan Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Tadi tactical wall game dipimpin langsung oleh Wakapolres Jakarta Pusat dan juga diikuti oleh Kapolsek Sawah Besar. Sesudah tactical wall game yang juga diikuti oleh TNI juga dilakukan apel bersama pemirsa yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Jakarta Pusat. Dalam amanatnya, Wakapolres Jakarta Pusat tadi sempat memberitahukan pada personel tentunya untuk memperhatikan keamanan yang menjadi tugas pokok mereka untuk mengamankan kunjungan Sri Paus Fransiskus selama berada di Jakarta, khususnya pada pengamanan sore hari nanti ketika dalam kunjungan ke Gereja Katedral. Pengamanan secara khusus juga memperhatikan antusiasme masyarakat tentunya, karena Paus Fransiskus kita ketahui tidak hanya seorang kepala negara, namun juga seorang pimpinan umat agama Katolik. Jadi ada dua kepemimpinan yang berada dalam diri Paus setelah urusan kenegaraannya tadi bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Kali ini Paus Fransiskus akan melaksanakan tugas keagamaannya tentunya sebagai pemimpin agama Katolik untuk mengunjungi Gereja Katedral. Ini yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian dan TNI tentunya, bagaimana mereka harus mengamankan kunjungan Paus yang tentunya akan memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin reach out, ingin menyentuh langsung, ingin mendekat sedekat mungkin langsung dengan Paus Fransiskus, yang tentunya nanti harus diantisipasi oleh pihak kepolisian dan juga TNI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga tidak hal-hal yang berbahaya, namun juga bisa saja hal-hal yang dapat menghambat perjalanan Paus baik dari Vatikan, tempat Paus menginap tentunya di Kedutaan Besar Vatikan maksud saya, hingga ke Gereja Katedral. Rekan Faisal, ada hal yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian yang tentunya pada pengamanan kali ini adalah proses perjalanan yang dilalui nanti oleh oleh Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Katedral Jakarta. Ada ruas jalan tentunya yang Anda pemirsa harus antisipasi untuk tidak Anda lalui pada sore hari nanti, yang tentunya dapat Anda ketahui melalui Instagram dari Polda Metro Jaya atau TMC
yang nantinya akan terus mengupdate informasi jalan mana saja yang harus Anda hindari dalam kunjungan Paus Fransiskus di hari ini dan khususnya pada sore hari nanti. Untuk sore hari nanti, hindari Jalan Medan Merdeka Timur, pemirsa, karena di situ ada Kedutaan Besar Vatikan yang sudah pasti nanti akan tempat keluarnya Paus Fransiskus menuju ke katedral. Kemudian ada Jalan Lapangan Banteng, hingga nanti tentunya ada Jalan Katedral, lokasi gereja katedral berada. Tidak hanya pada saat keberangkatan, nanti juga hindari juga arus balik yang nanti setelah Paus Fransiskus meninggalkan gereja katedral untuk menuju ke lokasi acara selanjutnya. Anda pemirsa harus memperhatikan betul dan mencari alternatif jalan lainnya tentunya untuk dapat menghindari titik-titik yang terjadi rekayasa lalu lintas, walaupun sudah dipastikan bahwa rekayasa lalu lintas ini hanya bersifat sementara. Demikian laporan langsung dari Lapangan Banteng terkait pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke katedral. Kembali kepada Anda, Faisal, di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam pembukaan Leader Session of High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships dan Indonesia-Afrika Forum kedua, Presiden Joko Widodo menekankan 4 poin dalam mewujudkan pembangunan global. Mulai dari pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan hingga menghidupkan kembali solidaritas global untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan. Presiden Joko Widodo menekankan 4 poin untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Leader Session of High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum kedua. Solidaritas internasional justru menurun. Semangat multilateralisme justru semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar. Dan pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan. Padahal hanya tersisa 6 tahun menuju 2030 dan baru 17% target SDGs tercapai. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. 4 poin itu yakni pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global. Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDGs. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global. Dan poin yang terakhir yakni menghidupkan kembali solidaritas global untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan sehingga dapat saling melengkapi dan dapat bahu-membahu dalam mengatasi tantangan global. Pemirsa, terkait pengamanan konferensi tingkat tinggi Indonesia-Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership Satgas Banops, Operasi Puri Agung II 2024 melalui Subsatgas Dokes gencar melakukan patroli kesehatan untuk memastikan kondisi tetap aman. Langkah-langkah ini meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan pembagian masker, guna menghadapi berbagai potensi ancaman kesehatan, terutama terkait penyakit cacar monyet. Hai Sobat Polri, saat ini Bribda Joy sudah berada di salah satu klaster dari Subsatgas Dokes yang berada di bawah Satgas Banops Puri Agung 2024. Dan kali ini Bribda Joy sudah bersama dengan salah satu perwira pengendali dari Subsatgas Dokes, yaitu Ibtu Desi. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo, puji Tuhan baik. Baik Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana sih tugas dari Subsatgas Dokes ini sendiri, Bu? Nah, tugas dari Subsatgas Dokes itu sendiri itu kembali ke basic kami, latar belakang tentang kesehatan. Jadi gimana menjaga agar setiap elemen kesehatan itu dapat dirasakan oleh semua, termasuk personilnya, masyarakatnya, bahkan delegasinya. Baik Ibu, kalau boleh
tahu nih ya Bu secara detail, apa saja sih Bu tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Subsatgas Dokes ini selama event ini berlangsung Ibu? Nah, dan untuk Subsatgas Dokes sendiri, itu tugas kami itu mencakup patroli kesehatan. Jadi kami itu terbagi atas beberapa klaster, ada di klaster Sanur, Kute, Jimbaran, Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan, dan di posko utama di posko Tragia. Nah, di situ kami melakukan patroli kesehatan baik pagi maupun malam hari. Jadi setiap delegasi, personil hingga masyarakat di sekitar kami tidak luput dari penjagaan tentang kesehatan mereka. Baik Bu, kalau boleh tahu nih ya Bu, apa saja sih Bu kesiapan yang telah dilakukan oleh Subsatgas Dokes, mengingat pada tanggal 14 Agustus lalu WHO itu telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat terkait penyakit Mpox. Apa aja sih Bu persiapan yang telah dilakukan oleh Subdokes ini Bu? Nah, untuk Subsatgas Dokes sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal. Jadi baik kepada para petugas-petugas Polri kita, juga kepada masyarakat di sekitar. Dari sosialisasi menggunakan flyer, penyuluhan, dan pembagian masker seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sobat Polri, sekian informasi kali ini dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Salam presisi. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 4 orang pelaku jaringan kelompok hipnotis. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.